pagi. Pagi luar biasa. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Semanggi University. Nah, kali ini kita akan bedah buku. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri. Saya Ulima, divisi Finance, dan di sini ada beberapa rekan, yaitu saya sama dari divisi Logistik. ya, Juwita dari divisi SI Project. dan yang terakhir moderator kita. Saya Bayu dari divisi Tim Disi Surabaya. Oke, langsung aja saya serahkan ke moderator kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih. Kembali lagi di bedah buku kali ini dengan tema berhenti menunda, dari buku Andy F. Noya, Life Success Triangle. Di sini menunda jauh lebih kejam dan jauh lebih berbahaya daripada sekelompok mafia. Para mafia mencuri uang dan harta benda lainnya, tetapi lebih dari itu, penundaan mencuri kekayaan terbesar yang Anda miliki atau kita miliki, yaitu apa? Yaitu waktu. Jadi langsung masuk ke tema. Karena itu penundaan dapat juga disebut sebagai jalan tol menuju kemiskinan. Jadi semakin banyak kita menunda waktu, kita menuju kemiskinan, dalam artian mempermudah kemiskinan kita atau mempercepat kemiskinan kita, karena memanajemen waktu mungkin selalu diundur-undur ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua mungkin bisa dibentuk untuk perlahan ya. Jadi semua kebiasaan adalah perilaku yang kita pelajari dan lakukan terus-menerus hingga akhirnya menjadi bagian dari sifat dari dasar dari kita. Di sini saya dan teman-teman nanti bakalan menyampaikan atau sekedar sharing-sharing. Mungkin pernah ada pengalaman apa sih sejauh ini ada yang ditunda tapi sadarnya itu di belakangan. Pada saat menunda biasanya kita tidak terlalu fokus apa yang kita tunda, sadarnya itu biasanya efeknya di belakang. Pak Slamet, mungkin pernah ada pengalaman apa sih selama ini yang sudah pernah dilakukan penundaan-penundaan itu? Nanti termasuk saya juga sharing-sharing. Oke, terima kasih. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Ini sudah saya pernah melihat di channelnya nih, si penulis memang luar biasa. Memang dari bawah beliaunya itu, dari keluarga yang sederhana sampai dulu pernah punya pacar yang pacar itu memang mensupport banget, dan akhirnya mau menginvestasikan dana, waktu dan semuanya untuk pacarnya, walaupun kedepannya nggak tahu mau itu jodohnya apa enggak, tapi alhamdulillah itu jodohnya. Nah, untuk tentang penundaan juga saya dari divisi saya pernah punya pengalaman. Kalau untuk menunda ini sesuatu yang ini sih, apa ya, asalnya sepele, nunda besok aja, tapi nanti efeknya di lain waktu, di beberapa bulan kemudian, beberapa hari kemudian itu efeknya terasa. Mungkin kita tunda 1-2 hari, nanti di hari ketiga mungkin ada dari pekerjaan dari tim saya, kalau logistik itu wes gini aja, mungkin pekerjaan A ditunda, dikerjakan besok pagi aja, ya kan? Nanti besok pagi kan nggak tahu itu apakah banyak pesanan dari customer apa nggak tahu kan. Nah, efeknya di itu di hari selanjutnya. Nah, ini terjadi juga dulu pernah pengalaman, dan besoknya benar-benar ribet sekali. Makanya itu penundaan kalau bisa sebisa mungkin dihindari. Aslinya mungkin manusiawi ya Bu ya, pengen apa ya? Ya distract apa, mungkin pengen gadgetan dulu apa dulu lah, gitu biasanya gitu Bu. Sebisa mungkin ya dikurangi pelan-pelan supaya menjadi yang lebih baik lah. Sama interupsi diri juga. Itu sih dari saya. Oke. Terima kasih Pak Slamet. Sebetulnya gini ya, topik kita menunda-nunda itu sebetulnya kalau kita tarik ke kesimpulan, semua kita sebagai manusia kalau disimpulkan pasti nggak ada namanya kita nggak pernah menunda. Bahkan hari ini pasti kita kalau diingat-ingat pasti sempat melakukan penundaan untuk hari ini dalam waktu dekat, bukan ngomongin kemarin. Hari ini pasti ada kalau kita ingat-ingat.
contoh aja kita tadi sempat saya dan tim itu sudah tertulis 2:30 untuk take video ini, tapi penundaan dan yang lain gitu. Contoh kecil seperti itu. Unpredictable case. Oke, di sini mungkin bisa next ke Mbak Ulima, mungkin bisa sharing-sharing terkait penundaan dan kira-kira apa sih untuk menghadapi trik-trik, mungkin ada trik sendiri yang sekiranya bisa di-sharing, barangkali kita bisa ikuti triksnya. Baik untuk menghadapi, saya ini juga pernah menunda, Mas Slamet atau Mas Bayu juga pernah menunda, tapi saya mungkin sharing ada trik sendiri gitu. Mungkin ada trik apa sih penundaan yang pernah dialami gitu? Yang pernah dialami dulu ya, mungkin kalau selain di kerjaan, nanti di kerjaan juga misal di rumah, mungkin menunda cuci baju, cuci piring kayak gitu kan, jadinya numpuk, hal-hal simpel, numpuk, terus ternyata pas bajunya mau dipakai, pupuk, oh iya rek, lampu gak ngapain gak dari kemarin, dicucinya kayak gitu. Terus kalau misalnya di pekerjaan itu mungkin kayak nge-outner suatu file. Jadi mungkin asing ngejurnal tapi lupa nge-outnernya. Jadi lupa nggak ke outner, nah jadinya numpuk kayak gitu. Mungkin tips dan triknya kayak dikasih jadwal sih kalau saya, misal checklist jadwal kayak misal setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu jadwalnya nge-outner kalau misalnya di divisi kami kayak gitu. Jadi biar nggak numpuk kayak gitu. Begitu pula di pekerjaan rumah. Itu sih kalau saya. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali. Kalau mungkin checklist itu kayak kita juga menyepelekan apa sih, pasti juga saya bakal kerjakan. Tapi dengan kenyataannya itu zong. Oke, di sini ada yang senior, mungkin ada trik-trik yang perlu yang mungkin nanti disampaikan, dan saya sebagai orang yang junior mungkin bisa sharing-sharing Bu Juwita pengalamannya. Mau ngomong tua tapi sungkan ya. Iya, senior ya. Iya, jadi ini sebenarnya sih secara psikologis ya mungkin Mbak Ulima paham ya, karena ada base knowledge di situ. Kita menunda itu sebenarnya karena stres sih teman-teman. Iya, karena kita stres. Nah, langsung aja poinnya ke triknya gimana biar kita selesai ya. Jadi dipaksa untuk dikerjakan 1, 2, 3 menit pertama sampai menit keempat mungkin nggak nyaman, menit kelima kita sudah mulai terbiasa. Best itu aja. Itu yang tak temukan terakhir kemarin aku belajar. Karena poin menunda itu sebenarnya itu stres. Jadi kayak kita boleh gitu loh, mungkin jadi ini, aduh kok pas ruwet yo, iki gitu-gitu. Nah, iya, jadi sebenarnya di situ ya sudah harus paksa dirimu kerjakan 1, 2, 3, 4 menit kelima pasti udah nyaman. Itu aja Mas. Terpaksa untuk terbiasa gitu ya. Dipaksa. Oke, sangat menarik sekali. Karena apa? Karena memang betul disampaikan Bu Juwita, pasti yang kita rasakan pada saat kita melakukan apa yang kita lakukan, aktivitas contohnya, pasti rasa pertama itu kayak malas. Jadi kayak susah di awalnya, tapi kalau begitu sudah kita duduk atau sudah melanjutkan aktivitasnya di menit ke sekian, pasti kayak merasa enjoy gitu, karena sudah merasa nyaman, menemukan alurnya, pikiran juga sudah fokus ke apa yang kita kerjakan gitu. Jadi sangat menarik. Mungkin dari saya ya, mau nambahin sedikit, menunda-nunda waktu itu misalkan bila dihitung satu persatu waktu yang sudah kita terbuang, kalau ditotalkan itu dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu ketemu, kalau 1 bulan itu ketemunya berapa banyak waktu yang sudah kita buang kalau kita totalkan. Jadi makanya tadi ada kata-kata penundaan jauh lebih kejam dan jauh lebih berbahaya daripada sekelompok mafia. Kalau kita berempat aja, kalau kita totalkan, yang satu misalkan sudah membuang waktu berapa jam, di total dikali 4, itu mungkin kita sudah posisinya waktu yang kebuang itu mungkin buat liburan kita sudah di Bali berapa hari, misalkan contoh kayak gitu. Nah, jadi ya semuanya pernah mengalami penundaan. Jadi kalau dari saya pribadi, anaknya itu bandel. Kalau ada tugas itu kayak nantilah. Tapi saya patokannya gini, saya tarik lagi juga
kira-kira saya punya target, misalkan 2 hari besok harus selesai. Meskipun saya menunda, tapi nggak pengennya hari ini saya tunda besok di jam berapa itu harusnya saya sudah selesai. Itu sih biasanya. SKS. Ya itu. Sistem good semalam. Nah, jadi saya kayak punya prinsip. Saya punya prinsip itu gini. Penting, genting. Penting, tidak genting. Nah, jadi saya penting, sifatnya sudah penting dan itu terlalu urgent dan genting. Itu biasanya saya harus pintar-pintar memilah-milah apa sih yang sangat penting dan apa sih, dan itu didukung juga sangat genting. Saya harus bisa memprioritaskan, saya memilih yang sifatnya genting dan sangat penting. Kalau penting tapi tidak terlalu genting, saya biasanya saya singkirkan, bukan saya nggak melakukan tapi saya pinggirkan dulu karena ada yang lebih penting tadi. Tapi nanti yang kurang penting bisa jadi genting kalau nggak singkir-singkirkan semua. Iya. Enggak. Iya, memang Checklist tadi ya, benar. Iya. Checklist ini udah genting belum? Nah, Checklist. dari Kalau sisi enggak ya itu, skip. dari sisi itu memang ya, karena saya contoh ya, divisi saya kan ke penjualan. Jadi kalau misalkan berhubungan dengan Pak Slamet itu biasanya satu, saya selalu koordinasi atau selalu kontak, Pak Mat ada 5 SO masuk. Meskipun ada 4 yang sudah masuk duluan, yang terakhir ini saya harus paham karakternya, sudah penting dan genting. Genting itu dalam artian sudah ditunggu usernya, contoh sudah ada di toko. Jadi yang lainnya saya koordinasi, oh ini bisa disingkirkan, bukan dalam artian nggak dikerjakan, tapi tolong dilakukan setelah yang genting itu tadi dikerjakan. Oke, cukup segitu saja materi berhenti menunda. Dari teman-teman tadi sudah juga menyampaikan, mungkin ada sedikit tips dan triknya. Nanti teman-teman semuanya kalau misalkan punya usul atau punya pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Misalkan kita ada request, mungkin ada request bedah buku apa, atau request pertanyaan apa, mungkin kita bisa cari materi yang berhubungan dengan pertanyaan dari teman-teman itu semua. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Cukup. Oke, cukup. Kalau begitu saya akhiri bedah buku kali ini. Teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Semanggi University. Semangat pagi, 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 luar biasa.